Assalamualaikum. Ini tugas kalian pembelajaran mulai hari Senin besok sampai hari Jumat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tugas kalian pembelajaran mulai hari Senin besok sampai hari Jumat ya. Assalamualaikum. Ini tugas kalian pembelajaran mulai hari Senin besok sampai hari Jumat ya. Assalamualaikum. Ini tugas kalian pembelajaran mulai Senin besok sampai hari Jumat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengayu qiyamah wa ila qadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, anak, tentang pelajaran yang lalu kita mau pelajari tentang fungsi jantung ya. Jantung adalah tempat atau alat peredaran manusia. Tentunya kalian tahu bahwa kesehatan manusia itu terletak pada jantung. Kalau jantungnya sehat, insya Allah manusianya sehat. Karena jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Untuk berikutnya, sekarang perlu sampai kalian mengamati, ini ada video tentang rantai makanan dan jaring makanan. Coba sebentar kalian bisa mengamati tentang video rantai makanan. Silakan kalian mengamati video ini ya. Coba silakan dilihat. Ya, yang mati. Kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dan dikoordinasikan antara Ya, mungkin cukup anak-anak untuk setelah kalian amati video ini. Sekarang silakan kalian amati gambar ini. Ini juga rantai makanan. Nah, silakan kalian amati, itu rantai makanan. Perlu saya terangkan sedikit. Produsen, ya, produsen. Ini yang produsen itu rumput. Artinya produsen itu adalah menciptakan makanan. Rumput, ya, rumput dimakan oleh belalang. Belalang yang makan rumput itu namanya belalang, itu termasuk konsumen. Kemudian belalang dimakan katak. Nah, katak ini termasuk juga konsumen, pemakan belalang. Kemudian katak dimakan oleh ular. Coba kalian amati semua. Katak dimakan ular. Nah, ular dimakan oleh burung elang.
katak dimakan burung elang. Nah, burung elang ketika mati dimakan oleh bakteri. Nah, bakteri yang menguraikan. Paham? Saya ulangi lagi ya. Jadi rumput termasuk produsen. Yang rumput dimakan oleh belalang. Belalang itu termasuk konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan katak. Katak dimakan oleh oleh ular. Ular kemudian termasuk konsumen ketiga. Ular dimakan oleh elang. Nah, ketika elang mati, burung elang mati dimakan oleh bakteri. Paham ya? Nah, setelah kalian amati, tolong kalian amati. Setelah kalian mengamati gambar, silakan diamati dulu. Nah, tugas kalian sekarang tulis rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tulis rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dengan mengamati gambar yang sudah kamu pegang, sekarang silahkan kalian tulis rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, tugas kalian silakan kalian kumpulkan. Nah, kalian kasih kumpulkan. Nah, kemudian anak-anak, silakan kalian buka berikutnya. Tema 1, ekosistem. Tolong dibaca Mbak Haro yang keras. Makhluk hidup tak ada yang tersendiri. Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ekosistem. Makhluk hidup tidak ada yang tersendiri, terpisah dan terasing dari makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Guna melangsungkan hidup kita perlu makan dan tempat hidup yang nyaman. Kita memerlukan kehadiran organisme lain sebagai penyedia makanan dan tempat untuk melakukan aktivitas kehidupan. Maka terjadilah keterangan yang saling mengaruhi antara organisme dan sesamanya serta interaksi antara organisme dan lingkungannya. Hubungan ketergantungan yang saling memengaruhi antara organisme dan lingkungan disebut ekosistem. Nah, sekarang perlu kalian perhatikan. Ekosistem anak-anak ya. Apa ekosistem itu? Ekosistem adalah terjadi hubungan timbal-balik antara komponen hidup dengan komponen Hubungan timbal balik antara komponen makhluk hidup dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, ekosistem itu ada dua. Ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ada dua, laut dan air laut. Laut, apa yang ada di dalam laut itu termasuk ekosistem laut.
Kemudian ekosistem air tawar termasuk sungai, danau, batu, rumput dan sebagainya ada di air tawar. Ini adalah ekosistem air tawar. Nah, ini ekosistem yang air. Kemudian ekosistem yang darat. Darat meliputi hutan, padang rumput, gunung, tundra. Nah, hutan ini termasuk ekosistem darat, ya, padang rumput, hutan. Hutan itu ada bermacam-macam hutan, tanah mungkin dan sebagainya. Kemudian sedikit saya sampaikan komponen ekosistem. Komponen ekosistem apa saja? Ekosistem ada ekosistem biotik dan abiotik. Biotik artinya ekosistem yang berhubungan dengan makhluk hidup. Artinya makhluk yang hidup apa saja diantaranya? Hewan, tumbuhan, manusia. Ini kelompok ekosistem biotik. Kemudian yang abiotik termasuk makhluk yang enggak hidup. Termasuk di antara sini adalah sinar matahari, tanah, air, dan udara. Ini kelompok komponen ekosistem abiotik. Nah, sekarang jenis makanan anak-anak. Tadi kalian sudah mengamati ya, saya ulang kembali. Makanan, rantai makanan tadi itu makanan hewan, termasuk hewan itu makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang dimakan oleh hewan, termasuk di sini ada daun, kesukaannya sapi, kambing, kemudian juga ada batang, buah, kemudian biji-bijian. Nah, batang ini termasuk sapi, memakan pohon jagung yang dimakan batangnya, kemudian padi, nah, istilah Jawa damen. Kemudian kalau buah dimakan oleh beratung, ya. Kalau biji-bijian, kelompok biji-bijian diantaranya termasuk yang dimakan oleh makhluk hidup yang berupa biji-bijian yaitu burung, ayam, apalagi bebek, banyak kan ya yang berupa biji-bijian yang kesukaannya burung. Nah, kemudian dari makanan-makanan yang sudah kalian pahami ini ada beberapa kelompok binatang pemakan tumbuh-tumbuhan, itu namanya herbivora. Kemudian ini khusus binatang pemakan tumbuh-tumbuhan apa saja. Andai kalian saya suruh sebutkan kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau sebutkan golongan herbivora, bisa? Bisa. Apa saja diantaranya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan? Ya, apalagi? Oh ya. Nah, kemudian kelompok karnivora, hewan pemakan daging apa saja? Nah, apalagi? Anjing, harimau, anjing, serigala, buaya, dan sebagainya. Kemudian kelompok omnivora, di sini ada hewan pemakan segala, ya, makan rumput iya, makan daging iya. Ada kira-kira? Apa? Apa kira-kira? Monyet. Monyet makan rumput. Masa monyet makan tikus? Artinya pokoknya ini kelompok binatang yang memakan segala aja, makan rumput iya, daging juga iya. Ini maksudnya. Ini adalah tolong tugas kalian sekarang buat sebuah pertanyaan yang menyangkut seputar apa yang sudah saya terangkan tugas kalian, ya, tentang apa. Buatlah sebuah kalimat pertanyaan, ya, yang seputar dengan apa yang sudah saya terangkan. Masing-masing kelompok 5 pertanyaan, ya. Silakan buat sebuah pertanyaan. Contoh, saya berikan contoh. Apa saja jenis makanan hewan? Nah, saya jawabnya jenis makanan hewan adalah tumbuh-tumbuhan dan binatang atau dan hewan. Nah, sekarang tugas kalian silakan membuat sebuah pertanyaan 5 saja seputar dengan
tentang ekosistem apa yang sudah saya terangkan tadi. Ya, saya ulangi anak-anak ya. Jadi teks ekosistem adalah cerita teks non fiksi, artinya informasi nyata, bukan bohongan. Ya, nyata. Nah, informasi-informasi yang tersusun itu menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang tugas kalian di samping membuat sebuah pertanyaan seputar dengan ekosistem, silakan kalian membuat cerita non fiksi dan berikan contohnya dari hasil pengamatan kalian di rantai makanan tadi. Ya, itu merupakan pekerjaan kalian di rumah. Silahkan kalian pelajari lagi hasil pengamatan kalian dari video maupun gambar yang sudah saya berikan. Tugas kalian silakan kalian menulis cerita atau ciri-ciri teks non fiksi dan kemudian membuat sebuah pertanyaan yang ada kaitannya dengan ekosistem yang sudah saya terangkan. Sampai di sini anak-anak ya. Saya akan melanjutkan pembelajaran kepada kelompok yang lain dan tetap kalian harus selalu belajar dan belajar, menjaga kesehatan, selalu memakai masker, dan silakan nanti dilanjutkan di rumah kalian masing-masing. Saya akan meneruskan ke kelompok yang lain. Mari pembelajaran kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kalian dapati hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.